Bayangkan ini, kamu scroll media sosial sambil santai tapi tiba-tiba berhenti di foto temanmu yang terlihat sempurna. Liburan mewah, pekerjaan sukses, kehidupan yang sempurna. Hati kecilmu berkata, kok aku nggak seperti dia? Rasanya seperti ada yang menekan dada meski logikamu tahu hidup setiap orang berbeda. Kenapa kita bisa merasa seperti itu? Kenapa membandingkan diri dengan orang lain terasa begitu alami, bahkan menyakitkan? Hari ini, kita akan menyelami psikologi di balik kebiasaan yang hampir semua orang alami ini dan akan kita kupas tuntas dalam beberapa bagian. Bagian pertama, mengapa kita membandingkan diri? Pertama, sejak zaman purba, ini naluri manusia. Jauh sebelum media sosial dan smartphone, manusia hidup dalam kelompok kecil. Untuk bertahan hidup, kita perlu tahu siapa yang lebih cepat, lebih kuat, atau lebih cerdas. Membandingkan diri dengan orang lain membantu kita menilai posisi kita dalam kelompok. Contohnya, seorang pemburu mungkin melihat pemburu lain yang lebih cekatan, dan ini membantu dia belajar strategi baru atau memperbaiki keterampilan. Naluri ini masih ada, tapi bentuknya berubah. Kedua, otak kita senang membuat benchmark atau tolak ukur. Di otak kita, ada bagian bernama prefrontal cortex yang sering aktif saat membandingkan diri. Otak secara otomatis membuat standar tolak ukur atau benchmark. Ketika kita melihat orang lain, otak bertanya, apakah aku cukup pintar? Apakah aku cukup menarik? Atau apakah aku cukup sukses? Fenomena ini disebut social comparison, atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Bahkan, kita sering melakukannya tanpa sadar. Saat scroll feed dan story di media sosial, lihat teman di kantor, atau sekedar mendengar cerita orang lain. Contohnya, dua orang melihat foto teman yang baru beli mobil mewah. Orang pertama merasa terinspirasi dan berpikir, aku juga bisa menabung untuk beli mobil. Orang kedua merasa minder dan berkata, kenapa aku nggak seberuntung dia? Pilihanmu sendirilah yang akan menentukan jalan hidup kamu. Bagian kedua, dampak membandingkan diri. Pertama, rasa minder dan stres. Setiap kali kita membandingkan diri, otak fokus pada kekurangan diri sendiri. Dan ini bisa memicu rasa minder, kecemasan, dan perasaan gagal. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan membandingkan diri secara berlebihan dengan orang lain dapat meningkatkan resiko depresi ringan dan rendahnya kepuasan hidup. Kedua, kehilangan fokus pada diri sendiri. Kita terlalu fokus pada orang lain sampai lupa menghargai pencapaian diri sendiri. Misalnya, kamu baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor. Tapi setelah lihat temanmu mendapatkan promosi, pencapaianmu terasa biasa saja. Padahal, prestasi itu tetap berarti. Ketiga, bisa memotivasi tapi berbahaya. Membandingkan diri bisa memotivasi kalau kita menggunakannya untuk belajar. Tapi, jika terlalu sering, ini bisa membuat frustasi, iri, dan bahkan mengurangi rasa percaya diri. Bagian ketiga, cara mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Pertama, sadari saat kamu membandingkan diri. Langkah pertama adalah menyadari. Ketika otak mulai membandingkan, beri tanda. Ini cuma otak yang lagi mengukur, nggak selalu benar. Sadar itu adalah langkah pertama untuk berhenti membiarkan perasaan minder menguasai. Kedua, fokus pada diri sendiri. Buat daftar pencapaian pribadi sekecil apapun itu. Bisa berupa menyelesaikan tugas yang sulit, bangun pagi tiap hari, ataupun membantu teman atau keluarga. Ini membantu otak menilai diri sendiri berdasarkan fakta nyata, bukan perbandingan dengan orang lain. Ketiga, batasi paparan media sosial. Kalau feed dari media sosial yang kamu akses membuatmu minder, kurangi waktu scrolling. Ingat, media sosial itu curated, atau kamu hanya melihat versi terbaik orang lain, bukan keseluruhan hidup mereka. Keempat, gunakan perbandingan untuk belajar bukan untuk merendahkan diri. Alih-alih merasa kalah, pikirkan, apa yang bisa aku pelajari dari dia? Gunakan inspirasi untuk berkembang, bukan untuk merasa inferior atau menganggap dirimu kurang berharga. Bagian keempat, kesimpulan dan pesan akhir. Membandingkan diri itu hal yang wajar karena otak manusia memang dirancang begitu, tapi kita bisa mengubah cara menyikapinya. Sadari perasaan minder, hargai pencapaian diri sendiri,
dan gunakan inspirasi dari orang lain untuk berkembang. Ingat loh, hidup itu bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Mulai dari sekarang, hargai setiap langkah kecil yang kamu ambil, karena itu berarti kamu sedang tumbuh. Kalau kamu suka konten psikologi seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.